Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hukum perdata akan mempresentasikan legal opinion perjanjian jual beli kredit, yang dimana kelompok kami ada 1 Muhammad Citan Ramadhani, 2 Muhammad Jayan Iqbar, 3 Muhammad Sukronuda, 4 Naufal Mardani, 5 Intan Zakiyah, dan 6 Rafli Nazal. Duduk perkara. Tepatnya tanggal 18 Juli 2021. Bu Ida melakukan jual beli kredit objek yang dibeli berupa gorden rumah kepada kreditur yang bernama Wati. Harga awal gorden berjumlah 5 juta rupiah, include pemasangan. Mereka melakukan kesepakatan dari awal tidak memakai DP. Jadi, semua pembiayaan dan pemasangan gorden ditanggung kreditur. Bu Ida memilih mengangsur 1 bulan 2 kali, tepatnya tanggal 14 dan 25, dan berjumlah 400.000 setiap pembayaran. Jadi totalnya adalah 800.000 per bulan. Masalah tanggal pembiayaan sudah disepakati bersama setelah Bu Ida selaku debitur sudah mengangsur selama 4 bulan berjalan. Dia berkeinginan untuk melunasi semua angsuran karena sedang memperoleh rezeki yang cukup. Sebelum dia melunasi semua kreditannya, ada seorang debitur lain yang mengatakan bahwa hati-hati dengan kreditur Wati. Debitur lain sudah berpengalaman bahwa angsuran terakhir harus membayar secara angsuran yang dibayar setiap bulannya. Untuk meminta harga kredit itu pun sangat sulit. Berbagai cara dilakukan oleh Bu Ida untuk mendapatkan kepastian harga kredit yang didapatkan oleh kreditur. Karena harga kredit belum disampaikan oleh kreditur terhadap debitur, sedangkan Bu Ida ingin melunasi semua kreditnya. Beruntungnya, dia mempunyai bukti atau catatan berapa kali dia sudah membayar angsuran. Dan terbilang sudah 8 kali dia membayar angsuran, tetapi kreditur dalam catatannya hanya diangsur 7 kali saja. Disinilah letak ketidakadilan, sehingga Bu Ida berkonsultasi kepada yang ahli bidangnya. Sumber hukum terkait duduk perkara di atas, kami mencatat sejumlah peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang relevansi dengan duduk perkara, yakni telah melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, pasal 1328, 1338, 1339 KUH Perdata, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 tentang riba, Al-Baqarah ayat 282 hingga KUHP tentang penipuan. Pendapat hukum. Praktik sistem kredit yang dijalankan oleh kreditur di atas benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat perjanjian sah apabila 1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yang terlarang. Jelas dalam pasal tersebut ada peraturan mengenai subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian harus ada kesepakatan dan kecakapan antara kedua belah pihak. Ada syarat umum di luar pasal 1320 KUH Perdata yang mana harus dilakukan. Syarat umum itu berupa 1. Perjanjian harus dilakukan dengan etikat baik. 2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. 3. Perjanjian harus berdasarkan asas kepatutan. 4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum. Dari paparan pasal 1320 dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam duduk perkara kreditur tidak memberitahu harga kredit itu berapa, sehingga memicu tindakan etikat buruk di kemudian hari. Melihat korban tindakan etikat buruk dari kreditur tidak hanya dialami oleh Bu Ida saja. Dari sini kami bisa menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kreditur ada unsur kesengajaan untuk memperoleh jumlah yang besar atau memperkaya diri. Kedua, segala bentuk transaksi apapun atau perjanjian jual beli kredit ini harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Sebagai kreditur berkewajiban untuk memberitahu beberapa harga aslinya dan berapa harga kredit yang harus diangsur oleh debitur. Untuk menghindari segala bentuk macam penipuan, karena harga awal sudah sepakat tetapi kreditur meminta penambahan harga. Sedangkan kewajiban bagi debitur segala bentuk kredit atau utang piutang hendaknya ada buku angsuran tersendiri. Jika ada persoalan atau sengketa yang muncul di kemudian hari, ada bukti otentik yang menguatkan argumen, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Bagi yang menjalankan praktik utang piutang, hendaknya menuliskannya. Jika tidak bisa menulis, alangkah baiknya ada seorang saksi. Itu berlaku juga pada jual beli kredit ini agar terhindar dari segala bentuk praktik riba, bahkan penipuan. Karena kelebihan harga yang harus dibayar oleh debitur sangatlah tinggi.
Jika sudah terdapat bukti, segala bentuk penipuan dapat dilaporkan. Apabila tindakan kreditur dilakukan secara terus-menerus, akan sangat merugikan debitur. Bahkan bisa masuk pada penipuan karena harga yang tidak disepakati di awal sangatlah berbeda. Sesuai dengan pasal 1328 KUH Perdata, penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan ada pembuktian. Jika ditelaah menggunakan hukum Islam, perjanjian jual beli kredit tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli pada umumnya, yakni barang dan harga barang harus jelas. Jika tidak jelas harganya, maka suatu saat akan menimbulkan riba atas penambahan harga dari harga yang disepakati, yang mana pihak debitur dalam hal ini merasa dirugikan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari duduk perkara di atas pula dapat diambil pasal 1338, 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik dan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang ada di dalamnya, tapi juga berdasarkan unsur keadilan, kebiasaan dan undang-undang. Jika sudah berlandaskan itikat buruk seperti duduk perkara di atas, maka bisa jadi kreditur terjerat pasal 378 KUHP dengan kurungan maksimal 4 tahun penjara. Kesimpulan. Pertama, dalam duduk perkara kreditur tidak memberitahu harga kredit itu berapa, sehingga memicu tindakan itikat buruk di kemudian hari. Melihat korban tindakan itikat buruk dari kreditur tidak hanya dialami oleh Bu Ida saja, dari sini kami bisa menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kreditur ada unsur kesengajaan untuk memperoleh jumlah yang besar atau memperkaya diri. Kedua, segala bentuk transaksi atau perjanjian jual beli kredit ini harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Sebagai kreditur, berkewajiban untuk memberitahu berapa harga aslinya dan berapa harga kredit yang harus diangsur oleh debitur. Untuk menghindari segala bentuk macam penipuan, karena harga awal sudah sepakat tetapi kreditur meminta penambahan harga, sedangkan kewajiban bagi debitur segala bentuk kredit atau hutang piutang hendaknya ada buku angsuran tersendiri. Jika tidak, jadi jika ada persoalan atau sengketa yang muncul di kemudian hari, ada bukti otentik yang menguatkan argumen. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, bagi yang menjalankan praktik hutang piutang, hendaknya menuliskannya. Jika tidak bisa menulis, alangkah baiknya ada seorang saksi. Itu berlaku juga pada jual beli kredit ini agar terhindar dari segala bentuk praktik riba bahkan penipuan. Karena kelebihan harga yang harus dibayar oleh debitur sangatlah tinggi. Jika sudah terdapat bukti, segala bentuk penipuan dapat dilaporkan. Apabila tindakan kreditur dilakukan secara terus-menerus, akan sangat merugikan debitur. Bahkan bisa masuk pada penipuan karena harga yang disepakati di awal sangatlah berbeda. Sesuai dengan pasal 1328 KUH Perdata, penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan ada pembuktian. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.